ngarang aku Imam Al-Ghazali merenungkan tentang ibadah ini serta menelusuri jalan-jalannya sejak permulaan hingga akhir tujuan yang menjadi harapan para penempuhnya. Ternyata jalan ibadah adalah jalan yang sulit dilalui. Aku sudah meneliti, memperhatikan. Ternyata ibadah itu jalan yang sulit dilalui. Banyak tanjakannya, bersangatan kepayahannya, jauh jaraknya, besar mara bahayanya, tidak sedikit rintangan dan halangannya, terkepung kebinasaan dan penuh penghadang, banyak musuh dan penjegal, sedikit sekali teman dan pengikutnya. Nah, itu ibadah sekalinya kayak itu. Kalau kita hendak bertemu dengan kepala negara, presiden, maka kita ada patuh dengan presiden itu. Tahu ngaran benar, SBY presiden kita. Ada patuh, ada pertemuan kada biasa. Rumahnya tahu di situ. Nah, kita hendak ke rumah sidin, saling ngalihan itu. Berapa rintangan yang dilalui. Salah kita bisa mati di tengah jalan melalui ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu. Nah, antriannya panjang, hanya kau berjumpa. Maka itulah ibadah. Apalagi menuju Allah yang sangat maha besar dari segala yang besar. Nah, tapi ini untuk orang-orang yang kada kenal, yang kada patuh. Amun orang yang sudah akrab lawan presiden yang siang ke malam, bahas itu kada berjaga-jagaan lagi, kada ada lapahnya lagi, bahkan rame. Nah, kayak itu juga orang lawan Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah merasa dekat, merasa kenal dengan Allah, kadangnya sulit bang ibadah itu. Kenapa kita sulit ibadah? Karena kita kada patuh. Nang disembah nih kada tahu dengaran aja Allah ngarannya, tapi kada tahu nang kayak apa kelakuan Allah, kayak perbuatannya kada tahu. Tahu ngaran aja, mungkin jerurang juga. Nah, saling lapahan itu. Halangannya banyak. Ada syaitan, ada dunia, ada nafsu, macam-macam menghalangi kita supaya jangan beribadah, jangan bertemu dengan Allah. Nah, karena kita kada patuh dengan Allah. Kalau kita kenal lawan Allah, kada ada halangannya untuk berjumpa Allah. Memang begitulah seharusnya. Sebab ibadah adalah jalan menuju surga. Keadaan demikian sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata huffat bil makari wa innan nara huffat bis syahawat. Artinya ingatlah, sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh berbagai jalan, berbagai hal yang dibenci. Sedangkan neraka dikelilingi oleh bermacam kesenangan nafsu. Nak masuk neraka paling nyaman, guring aja masuk neraka sudah kita. Kada bahasa bayangan, berpuasaan guring aja masuk neraka, kada ngalih. Masuk surga kada kawa kayak itu. Jadi kalau kita hendak masuk neraka tuh banyak aja nama antarakan. Kendaraannya banyak, gratis. Kalau masuk neraka kadang ngalih. Kalau hendak masuk ke surga, nah itu maka ngalih. Karena ujar Nabi, surga itu dikelilingi oleh berbagai hal yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi oleh bermacam kesenangan nafsu. Rasulullah SAW bersabda, ala wa innal jannata haznun dirabwatin ala wa innal nara sahlun bisyahwatin.
Artinya ingatlah surga itu bagaikan tanah rumpil di tempat ketinggian. Ingatlah neraka itu bagaikan tanah yang lapang di tempat yang rata. Ibaratnya gugunungan tuh. Gugunungan ini di bawah sini neraka. Ibarat sepeda kita habis bensin, itu mengelunyur sud sampai ke neraka situ. Nyaman jalan ke neraka tuh. Emang kita bisa bijak kada betunjakan gin sampai ke neraka situ. Nah, kalau menuju surga kada kawa betunjak gin bisa kada sampai. Karena andaknya tinggi. Di tempat ketinggian. Di samping itu pulang manusia demikian lemah. Manusia demikian lemah. Mengetahui lemahnya manusia. Nah, mengetahui lemahnya kita. Jangan guring 3 hari 3 malam. Ketahuan tuh lemahnya kita. Jangan makan, jangan minum sekian hari. Tahu tuh lemahnya kita. Maka ibadah ini sangat berhubungan lawan kada makan, kada guring, kada minum itu. Manusia demikian lemah dan masa begitu sulit. Laku agama semakin mundur dan waktu luang untuk beribadah sangat sedikit. Pekerjaan selain ibadah banyak sekali. Macam-macam urusan. Ada habis-habis untung ini itu. Pekerjaan selain ibadah banyak sekali. Dan umur amat singkat. Serta gegabah dalam beramal. Ketujuh belah kalakas. Sedangkan zat maha peneliti Allah sangatlah waspada. Kita ketujuh beribadah itu bergasak-gasak. Padahal tukang juri ini orangnya teliti benar. Batas hidup begitu dekat. Tetapi jarak yang mesti ditempuh masih jauh. Yang bekalnya harus berupa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah terlanjur liwat, tidak lagi dapat dikembalikan. Kada kawa dirili lagi. Dirila itu kada kawa, diulang kada kawa. Kita liwat sudah, kada sampat lagi. Umpamanya, kita yang maghrib biasa membaca Subhul Munjiat. Kesibukan-kesibukan dunia kada terbaca. Kalau kita mau ulang lagi, kada kawa lagi. Kenapa? Waktu kada mau mundur. Waktu kada mau mundur. Malam isuk kena mbah maghrib. Nah, untuk malam isuk juga bacaannya. Kada kawa lagi diisi lawan nangnya, kada muat lagi jamnya. Nah, misal kita bila jam 3 subuh, jam 3 malam kita beribadah kepada Allah sampai jam 4 umpamanya. Itu waktu yang sangat mulia. Kesibukan apa taguringan kalapahan. Kaulah kita membayar, ada kau lagi. Malam isuk pang kena jam 3. Nah, sagana malam isuk juga itu malamnya, lain malam ini. Nah, kada kau diulang lagi. Jadi kalau urusan dunia banyak kaya ulang-ulang itu kau aja. Kalau urusan akhirat sekali kita rugi, kada akan bisa menambah. Dan kalau sudah terlanjur lewat, tidak lagi dapat dikembalikan. Karena itu barang siapa sanggup berbuat taat, berarti dia orang yang beruntung selama-lamanya. Sebaliknya barang siapa tidak taat, tidak beribadah kepada Allah, niscaya ia merugi bersama orang-orang yang merugi dan celaka bersama orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik.